Annyeonghaseyo yorobun. Sebelum mulai ke sinopsisnya, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu updatean sinopsis film atau serial lainnya ya. Like dan komennya juga jangan lupa. Yuk, tanpa lama-lama kita mulai. Sijak. Melanjutkan episode sebelumnya, Dosan memberikan syarat perekrutannya kepada Alex Kwon. Pertama, Alex harus merekrut seluruh anggota Samsantek alias mengakuisisinya. Kedua, proyek Nungil harus dapat tetap berjalan. Alex menjawab bahwa akuisisi bukanlah hal yang mudah dibicarakan, maka ia akan mempertimbangkannya setelah melihat performa Samsantek di hari demo nanti. Hari demo dimulai. Perusahaan Inje tampil paling awal. Dalam presentasinya, Inje menjelaskan sistem keamanan pintar buatan timnya bernama Guardians AI. Sistem yang dapat mendeteksi gelagat mencurigakan dan langsung melaporkannya pada pihak bersangkutan ini menitik beratkan pada ketepatan teknologi dan efisiensi sumber daya manusia. Ayah Dosan rupanya menghadiri acara ini. Ia datang sebagai perwakilan demonstran yang terancam dipecat akibat penggunaan sistem keamanan pintar tersebut. Di sana, ia menjelaskan bahwa solusi yang perusahaan Inje berikan memang mengurangi pengeluaran perusahaan. Namun, bagaimana kelanjutan hidup orang-orang yang diberhentikan? Ia juga mempertanyakan apakah hal yang dapat merugikan seseorang tersebut pantas disebut sebagai panggilan jiwa. Dengan tenang, Inje menjawab bahwa pembuatan Guardians AI didasari panggilan jiwanya untuk menciptakan inovasi. Inovasi agar tercipta dunia yang lebih baik. Sekalipun mungkin awalnya terasa merugikan, tapi pada akhirnya kita juga akan merasakan manfaatnya di kehidupan mendatang. Sama seperti teknologi-teknologi yang kini kita punya. Menanggapi itu, sang ayah berkata bahwa inovasi tidak berguna jika berjalan terlalu cepat. Akan ada orang-orang yang terluka karena tidak bisa dengan mudah beradaptasi dengan dunia yang baru. Maka, ia harap akan ada jalan tengah antara masa kini dan masa depan penuh inovasi. Agar inovasi yang ada ini dapat berjalan dalam waktu yang tepat dan orang-orang bisa hidup bersama dengan perubahan tersebut. Wah, relate banget dengan kejadian sehari-hari ya. Kita lihat aja waktu masalah Opang dan Ojol waktu awal mula peluncuran. Waktu presentasi Samsantek tiba. Berkat ucapan Dosan, Dalmi mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia naik ke atas panggung dan mempresentasikan Nungil dengan mantap. Menyinggung pembahasan perusahaan IJ sebelumnya, Dalmi menjelaskan bahwa baginya, teknologi tak hanya sekedar inovasi, tetapi juga harus nyaman digunakan untuk orang-orang yang kesulitan beradaptasi dengan inovasi itu sendiri. Dalam sesi tanya-jawab, terungkap bahwa ketepatan pengenalan orang yang Nungil miliki sedikit lebih rendah dibandingkan milik Guardians AI. Mulanya, mereka mau memanipulasi angka tersebut sebelum naik panggung. Namun, Dosan meyakinkan semuanya untuk tidak melakukannya. Sebab, berkaca dari pengalamannya, kebohongan yang meski hanya sedikit itu akan membuat semuanya terasa sia-sia. Dosan menjelaskan bahwa ketepatan ini cenderung lebih rendah karena harus menyesuaikan penggunaan Nungil di handphone. Nungil harus memiliki proses yang ringan agar baterai handphone pengguna tidak mudah habis. Untuk membuktikan alasan tersebut, Alex meminta Nungil dan Guardians AI diaplikasikan pada komputer berspesifikasi rendah. Awalnya, semua mengira bahwa baik Nungil maupun Guardians AI tidak akan berhasil beroperasi di sana. Namun rupanya, Nungil berjalan dengan baik, sedangkan Guardians AI tidak. Samsantek pun resmi memenangkan hari demo. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ji Pyong yang menonton siaran hari demo di kantornya. Ia, yang akhirnya mengetahui siapa kakak Yongsan dari Park Dong-chon, merasa bersalah dan memutuskan untuk tidak hadir pada hari demo. Melihat kemenangan Samsantek, Ji Pyong mengingat kembali ucapan dan kritik tajam yang pernah ia layangkan sebelumnya. Ia jadi berpikir mungkin ucapan Yongsan benar. Mungkin ucapannya selama inilah yang terlalu kejam, meremehkan, dan menyakiti hati orang lain. Sampai-sampai kakak Yongsan memutuskan mengakhiri hidupnya dulu. Saking memikirkannya, Ji Pyong sampai jatuh sakit. Dalmi berniat menjenguk Ji Pyong begitu mendengar kondisinya yang sakit. Ia juga mungkin berniat untuk berterima kasih secara langsung. Namun, Ji Pyong yang tidak tahu malah berpura-pura kuat dan berkata bahwa ia tidak sakit. Akhirnya, Dalmi pun mengungkapkan rasa terima kasihnya di telepon. Ji Pyong merasa tidak pantas menerimanya.
Sebab ia rasa selama ini ia hanya terus mengkritik mereka. Dalmi tidak membenarkan ucapan itu. Katanya, mereka tidak mungkin bisa sampai sejauh ini tanpa kritik-kritik Ji Pyong. Ia pun tersentuh begitu mendengarnya. Ucapan Dalmi menenangkannya, seolah berkata semua baik-baik saja. Dalmi pulang dengan bahagia. Namun, moodnya langsung berubah begitu mengetahui ibunya kini akan tinggal bersama dengannya. Rupanya, selama ini hidup ibu Dalmi tidak seindah yang dipikirkan. Sang ibu, yang akhirnya mengerti bahwa harga diri jauh lebih mahal ketimbang uang, memutuskan untuk kabur dari rumah suaminya. Ia yang sempat hidup terluntang-lantung, akhirnya melamar pekerjaan pada toko kondok milik nenek Dalmi. Awalnya, sang nenek menolak. Namun, setelah melihat perlakuan Won Do-jong, sang nenek membawanya pulang. Sam Santaek dan Tusto mengadakan pertemuan. Alex mengungkapkan keinginannya untuk mengakuisisi Sam Santaek seharga 3 miliar won. Ia juga mengharuskan pihak Sam Santaek bekerja di Tusto Pusat yang berada di Silicon Valley selama 3 tahun. Semuanya pun tampak senang. Di tengah-tengah kegembiraan itu, Dosan tiba-tiba tampak sedih. Ia jadi berpikir, jika mereka diakuisisi, maka nama Sam Santaek tentunya akan menghilang. Berbekal perasaan itu, Dosan menawarkan Dalmi untuk melihat kantor Sam Santaek dulu. Kantor mereka yang sebenarnya, bukan yang dulu pernah Dalmi datangi saat Dosan dan Ji Pyong masih melancarkan kebohongannya. Dosan tampak senang membawa Dalmi menjelajahi kantor lamanya. Mungkin ini saat yang tepat untuk memperkenalkan siapa dirinya di depan Dalmi. Dalmi pun tampak antusias. Namun, begitu mereka mencoba memasuki ruangan kantor, pintunya tidak bisa terbuka. Saat dibuka paksa, rupanya di dalam ada Saha dan Chulsan. Ayo, ngapain tuh berduaan? Yongsan juga berujung datang karena memikirkan ucapan Dosan saat tadi di kantor. Kelimanya mengobrol dan menceritakan rencana masing-masing setelah kontrak dengan Tusto berakhir nanti. Di antara jawaban itu, Dalmi berkata bahwa ia ingin kembali melakukan bisnis bersama-sama setelahnya. Mereka pun dengan semangat membuat rancangan mobil pintar yang dapat mengemudi secara otomatis dan bermalam di sana. Diam-diam, Dalmi memperhatikan Dosan yang tengah tertidur. Ia tiba-tiba teringat ucapan Saha. Katanya, Dalmi akan tahu siapa yang ia cintai jika terus memperhatikannya. Dan melihat Dosan kini, ia menyadari perasaannya. Dalmi tahu, hatinya masih tertuju pada Dosan, meski ia bukan Dosan dalam suratnya 15 tahun lalu. Paginya, Dosan dan Dalmi datang ke kantor Tusto untuk teken kontrak. Namun, kontrak ini rupanya belum dikonsultasikan sama sekali dengan Ji Pyong selaku mentor mereka. Ji Pyong yang mengetahui kabar akuisisi Sam Santaek langsung membaca salinan kontrak. Di sana, ia menemukan keganjilan. Dari kontrak tersebut, Ji Pyong memberikan kesimpulan bahwa motif Tusto mengakuisisi Sam Santaek hanyalah untuk merekrut pegawai, bukan mengakuisisi perusahaan sepenuhnya. Setelah kontrak tersebut, Sam Santaek justru terancam dibubarkan. Ia pun mencoba menghubungi Dalmi, namun Yongsan malah menghentikannya. Sama seperti Ji Pyong, In-jae juga merasa bahwa akuisisi Sam Santaek ini bukan keputusan yang tepat. Meskipun tak diutarakan, In-jae sepertinya mendapat bayangan bahwa Dalmi yang tak punya kekuatan sepertinya dulu bisa saja dengan mudah diusir dari posisinya. Sama seperti ia saat keluar dari Morning Group. Namun, Dalmi tidak memedulikan. Ia merasa telah memenangkan pertaruhan mereka dan mencurigai bahwa In-jae hanya merasa iri. Akhirnya, In-jae pun memberikan saran lain. Ia menyuruh Dalmi untuk tidak terus membicarakan masa lalu, sebab ia akan gagal jika terus melihat ke belakang. Betul saja, seperti yang Ji Pyong dan In-jae bicarakan, akuisisi Sam Santaek berjalan kacau. Alex memberhentikan Dalmi dan Saha, maka orang yang tersisa dan berhak mengikuti Alex ke Silicon Valley hanya tinggal Dosan, Chulsan, dan Yongsan, alias tim pengembang. Tak hanya itu, kemungkinan besar Nungil juga akan diberhentikan. Padahal malam sebelumnya, Dalmi dan Dosan baru saja membicarakan fitur baru yang dapat ditambahkan pada aplikasi tersebut. Dosan marah. Ia mempertanyakan kesepakatan sebelumnya dengan Alex
yang akan membawa seluruh tim ikut serta. Alex menjawab bahwa ucapan tak punya kekuatan dan hal tersebut tidak tertulis dalam kontrak. Dosan pun berinisiatif untuk membatalkan kontrak. Namun, jika mereka melakukannya, Samsonite harus membayar 2 kali lipat harga akuisisi perusahaan mereka. Artinya, mereka harus membayar sebesar 6 miliar won. Kelimanya, kebingungan. Tampaknya, mereka masih kesulitan memproses apa yang sebenarnya tengah terjadi. Julsan bertanya, mengapa Yongsan menyebut ucapan Han Ji Pyong kemarin omong kosong? Karena ternyata semua ucapan itu benar. Yongsan pun akhirnya menceritakan kisah kakaknya. Ia bilang, sama seperti apa yang Ji Pyong lakukan pada perusahaan kakaknya dulu, Ji Pyong juga mencoba mencari kelemahan bisnis mereka dan membuat para investor kabur. Sebab itulah, ia tidak ingin mendengarkan ucapan Han Ji Pyong. Namun, Dalmi menegurnya dengan berkata bahwa ya wajar saja, dia adalah mentor. Sama seperti Dalmi yang tidak mendengarkan saran Inje, rupanya Yongsan pun memiliki alasannya serupa sampai tidak mau mendengarkan Ji Pyong ya. Mereka terlalu sibuk mengingat kejadian masa lalu sehingga tidak mau mendengarkan saran orang lain. Ji Pyong datang dan menjelaskan kejadian kakak Yongsan dulu. Ia bilang memberikan kritik merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai investor. Ia harus tetap bicara jujur sekalipun terdengar pahit. Kemudian, atas permintaan Yongsan, Ji Pyong pun memberikan komentar pada keadaan mereka saat ini. Ji Pyong bilang mereka sudah menaikkan kontrak. Salah mereka karena tidak membaca kontrak dengan teliti. Artinya, mau tidak mau, mereka harus mengikuti kontrak tersebut. Ia juga mengatakan pada Dalmi bahwa apa yang sebenarnya menarik minat Tusto adalah teknologi yang mereka punya, bukan pada bisnis Nungil yang mereka jalankan. Itulah sebabnya Dalmi dan Saha dipecat, sedangkan para pengembang bertahan. Melihat perkataan Ji Pyong menghancurkan perasaan rekan timnya, Dosan marah. Ia memukul Ji Pyong dan perkelahian pun terjadi. Begitu tenang, Ji Pyong mengutarakan kembali pendapatnya. Ia menyarankan agar Dosan tetap mematuhi kontrak dan merelakan Nungil. Tak tahu lagi harus berbuat apa, Dosan akhirnya meminta pertolongan Ji Pyong. Ia menceritakan bahwa Nungil mulanya dibuat untuk nenek Wonduk. Juga tentang kondisi mata nenek Dalmi yang akan mengalami kebutaan. Nungil harus tetap bertahan. Ji Pyong mengunjungi nenek Dalmi malamnya. Ia menyaksikan sang nenek tengah menggunakan Nungil untuk melakukan aktivitasnya. Sambil memperhatikan, ia kembali mengingat sikapnya terhadap ide Nungil. Ia yang tidak tahu apa-apa selama ini hanya terus-menerus mengkritik aplikasi tersebut. Emosinya memuncak begitu sang nenek memanggil nama sebutannya, anak baik. Ia merasa tidak pantas mendapat sebutan itu, sebab rasa-rasanya selama ini ia selalu melukai orang lain dengan perkataannya. Ji Pyong pun memeluk sang nenek sambil meminta maaf. Ji Pyong dan Dalmi berpapasan di depan rumah. Keduanya pun makan malam bersama. Saat Dalmi kembali membahas masalah akuisisi Samsonite, Ji Pyong ragu-ragu menjawab. Ia khawatir membuat Dalmi sedih. Namun, Dalmi meyakinkan Ji Pyong bahwa ia tidak akan terluka mendengar perkataannya. Tetap pada pendiriannya, Ji Pyong mengatakan mereka mau tidak mau harus tetap bertindak sesuai kontrak. Kalau tidak bisa mengalahkan musuh, maka jadilah pasukannya. Hari ulang tahun Dosan yang sebenarnya pun tiba. Sesuai rencana awal, sebelum masalah akuisisi ini menyeruak, Dalmi mengajak Dosan bertemu. Sepanjang jalan dan makan bersama, Dosan terus-menerus mencoba membicarakan strategi untuk menuntut Tusto. Tapi, Dalmi malah bersikap acuh tak acuh. Dalmi bahkan mengalihkan pembicaraan dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, Dalmi mengerucutkan kesimpulan bahwa kemungkinan orang jenius seperti Dosan ditemukan oleh orang hebat yang bisa mendorongnya sangat kecil. Ia termasuk yang beruntung. Maka seharusnya Dosan mengambil saja kesempatan itu. Paham arah pembicaraan tersebut mau dibawa kemana, Dosan langsung menjawab bahwa ia bukan orang jenius. Ia juga tetap berkata bahwa ia tidak ingin pergi ke Tusto, tidak tempat timnya yang utuh. Nada bicara Dalmi berubah meninggi.
Ia tampak sengaja mengungkapkan kalimat-kalimat yang sengaja menyakiti perasaan Dosan, dengan harapan Dosan mengikuti ucapannya untuk pergi ke Silicon Valley. Mereka pun resmi berpisah. Dosan mengunjungi kantor Samsantek yang lama dan menemukan Yongsan di sana. Keduanya berbincang. Yongsan mengungkapkan alasannya mau bergabung dengan Tusto, bukan karena uang ataupun pengalaman. Ia tidak mau dicap sebagai kegagalan. Ia ingin membuktikan bahwa ucapan Han Ji Pyong soal perusahaan yang tidak ia berikan investasi selalu gagal, seperti perusahaan kakaknya, itu salah. Maka Yongsan memohon Dosan untuk ikut pergi, agar mereka tidak diingat sebagai kegagalan. Dalmi tentu saja sedih. Dalam sekejap, ia kehilangan posisi, pekerjaan, dan orang yang ia cintai. Namun, mendengar cerita sang ayah dari Yoon Sun Hak tampaknya membangun semangatnya kembali. Inje rupanya sudah berkata terus terang soal siapa anak kecil dalam logo Sandbox. Dan berbekal saran Ji Pyong, Dalmi kini mencoba bangkit dengan melamar kerja ke Inje Company yang sedang membuka lowongan. 인재 컴퍼니 전략기획팀에 지원하고 싶습니다. Di sisi lain, kita diperlihatkan kondisi Saha. Meskipun awalnya acuh tak acuh pada Samsantek, Saha rupanya betul-betul jatuh hati pada rekan timnya yang lain dan juga Chulsan loh. Ia bahkan mendengarkan rekaman yang Chulsan buat dan menyimpan foto bersama mereka di kamarnya. Sebelum berangkat ke San Francisco, Dosan menemui Alex di kantornya. Han Ji Pyong ternyata juga ada di sana. Mereka sepertinya datang dengan permintaan yang sama, yaitu soal Nunkil. Ketiganya pun resmi berangkat menuju di mana Silicon Valley berada. Sepanjang perjalanan, Dosan rupanya memprogram fitur tambahan yang terakhir sempat ia bicarakan dengan Dalmi. Dengan begini, Samsantek resmi bubar. Wah, jadi penasaran gimana episode selanjutnya ya? Kira-kira bagaimana perubahan mereka setelah terpisah 3 tahun mendatang? Nantikan sinopsis episode-episode selanjutnya ya. Annyeong!